Tara tuh, terbang dia. Tuh, Superman. Mas keluar dikit pertama. Shit. Up, ambil. Ya, jatuh. Dan biasanya serigala rata-rata nggak terlalu nyerang, kecuali si Yelen akan nyerang kucing. Oke, balik lagi sama gue Ivan Akira di channel gue Akira Animals. Dan hari ini gue mau kasih tahu gimana caranya pelihara serigala sampai serigalanya bisa beranak. Oke. Karena serigala gue udah beranak nih. Nah, kita lihat dulu nih, ini anakannya di sini. Anakannya di box kura-kura. Ini dialasin ya, biar tidak kedinginan. Ini masih kotor-kotor dikit karena kita belum bisa dimandiin. Nih. Tara tuh, terbang dia. Tuh, Superman. Mas keluar dikit pertama. Jadi ini serigala usia 1 bulan, baru 1 bulan. Ini ada yang warna coklat, terus ada yang warna coklatnya lebih merah dikit. Tuh, ini jantan. Ini bulunya pada gimbal nih. Iya. Bulunya masih pada gimbal, dilap-lap tapi masih belum ini. Ini ada yang hitam. Wah, mukanya sangar banget. Kita lepasin aja dulu biar jalan-jalan. Taruh sini. Taruh sini. Ya, jalan-jalan. Ya, bingung dia. Ya, taruh aja. Kanan kiri. Ini masih takut. Belum pernah keluar dari tempat induknya karena ini masih nyusu. Cuma udah bisa sih dikasih daging. Minta coba daging dikit-dikit. Oke, jadi ini tuh masih jadi sebenarnya dia masih makan sorry. Oke, jadi dia masih disusuin sama induknya. Cuma kita bisa kasih daging ayam mentah. Cuma udah dipotongin kecil-kecil karena mereka belum terbiasa. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Tuh. Ntar usia 2 bulan mereka udah bisa makan yang pakai tulang. Ini sih iseng doang. Kasih dikit-dikit karena dia masih nyusu. Jadi lebih penting susu induknya ya. Ini nggak dimakan lagi. Kan dulu. Ya, yang ini nggak mau. Nih, jatuh. Ini walaupun masih kecil kayak gini udah bisa makan daging. Jatuh. Masih belajar makan daging, jadi belum terbiasa. Soalnya ini masih nyusu semuanya. Lebih dia ngerasain makan daging enak ya. Ada nggak?
Maling nggak? Mau. Jatuh. Ini suka nih, tadi pertama nggak mau makan, begitu dia nyobain suka. Tuh, dia langsung makan sendiri tuh. Langsung makan sendiri. Jadi kalian lebih suka mana nih? Kalau serigala warna timber, ini timber wolf, atau warna yang gelap hitam kayak gini? Ini kayaknya keturunannya Klin, soalnya Klin itu saudaranya banyak yang hitam. Cuman ntar tetap ada coklat-coklatnya tuh, cuma base-nya hitam. Tuh, kayak hitam campur coklat tua gitu, coklat abu-abu. Ini kupingnya juga masih kecil, jadi masih tiduran. Ntar kalau kupingnya udah gede dia bakal naik kayak gini, jadi serigala. Kukunya juga masih putih, ntar kalau udah gede jadi hitam. Dan biasa ciri khasnya serigala, ujung ekornya tetap hitam. Kalau husky kan ujung ekornya putih, tetap hitam. Oke, kalau buat penanganan anak serigala itu gampang banget, karena waktu lahir itu kita aja nggak tahu, tiba-tiba pagi-pagi udah lahir. Jadi dia lahir sekitar jam 4 ya, jam 4 subuh kalau nggak salah. Dan kita semua masih pada tidur, dan besok paginya udah keluar anak-anaknya. Jadi emang serigala itu beda sama anjing, survivalnya itu tinggi banget, dan kayaknya mereka terlalu mandiri gitu buat jadi anjing itu. Mereka terlalu mandiri. Kalau anjing tuh masih butuh ini, butuh itu. Kalau mereka tuh terlalu mandiri. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri, kalau masih kecil kayak gini, kita sama sekali nggak ngerawat, biar induknya yang ngerawat. Induknya juga lumayan protektif kalau ke orang yang belum kenal. Mau masuk ke teritori anakannya itu pasti dikejar, diserang. Jadi emang instingnya itu beda. Instingnya sebenarnya anjing juga ada kayak gitu, cuma ini langsung gimana ya? Ini kalau anjing kan biasanya jaganya gerem dulu baru ngonggong atau apa. Kalau ini enggak, dia langsung nyamperin ke orang yang mau deketin ke areanya, langsung digigit. Nah, bahaya nggak? Ya kalau sama yang kenal nggak bahaya, karena waktu gua masuk ke kandangnya juga nggak diserang sama sekali karena udah kenal. Ya dianggap kayak sesuatu yang tidak membahayakan anaknya. Ya namanya juga jaga anak ya, anjing juga kayak gitu. Nah, gue mau kasih tips sama triknya untuk pelihara serigala. Jadi semacam tutorialnya gimana cara serigala kalau kalian pelihara itu bisa sehat, sampai gimana caranya ngerawat anak-anak serigala kalau serigalanya melahirkan. Jadi ya kalau perawatannya kan tadi udah, karena serigala rata-rata itu melahirkan sendiri, tidak dibantu juga masih oke. Karena mereka instingnya kuat banget. Jadi nggak kayak anjing, kadang-kadang ada yang harus sesar. Kalau ini kemarin sih berdasarkan pengalaman pribadi, langsung tiba-tiba pagi-pagi udah keluar anaknya. Terus kalau untuk perawatan anaknya, serahin aja ke induknya. Itu udah gampang banget, nggak perlu kayak kita khawatir kita susuin gimana. Nggak, induknya bakal ngerawat kita, cuma cukup apa? Cukup bersih-bersih, kadang-kadang dilap-lapin. Jadi bulunya dilap-lapin pakai kanebo. Jadi karena belum boleh mandiin, cuma dilap-lapin sama kanebo. Cuma gitu-gitu aja. Sama kebersihan kandangnya aja dijaga. Biasa kalau gue ditatakin pakai, dialasin pakai anduk. Jadi gue beli anduk buat alasin tempat serigala. Oke. Terus kalau untuk indukan, kalau untuk ntar waktu dia udah bisa makan, kita juga bakal bahas nih gimana cara perawatannya. Oke, jadi buat yang pada belum tahu, kalau serigala itu makannya tuh kayak gini nih, gue bikinnya nih. Jadi ini ada kepala ayam, karena serigala itu nggak bisa gendut. Jadi kalau dikasih kepala ayam itu masih bagus karena banyak lemaknya. Karena serigala itu nggak bisa gendut. Daging merah, daging sapi, atau daging kambing masih bisa, daging domba juga masih bisa campurannya. Terus habis itu tulang ayam, terus habis itu daging ayam. Jadi ayam sama tulangnya ya dikasih, dan ini nggak boleh direbus tulangnya. Jadi kalian harus kasih mentah. Kalau tulang ini udah direbus, dimakan sama serigala atau hewan kesayangan kalian, itu bakalan bisa nyangkut karena lebih tajam. Oke, jadi kita coba kasih, cuma ini gue contohin doang karena ini bukan jamnya mereka makan. Makanya ntar kita lihat mereka mau makan atau enggak. Karena belum tentu mau makan. Serigala nggak rakus. Uniknya serigala adalah serigala nggak rakus. Biasa kan kalau hewan lain makanan number one, kalau serigala nggak terlalu. Makanya serigala susah banget di ini.
Oke, kita coba kasih makan ya. Clean. Yelen, sit. Sit dulu, sit. Nah, kalian kalau mau kasih makan sambil latih sekalian, mumpung. Sit. Yelen, sini. Sit. Ya, nih clean. Mau nggak? Enak ini. Tuh, karena tadi udah makan, jadinya nggak terlalu niat dia makan. Itu hitam itu kena. Nah, coba kita kasih nih. Sit. Oke, coba. Mau nggak? Ini soalnya siang nih, udah bukan jam makan, tadi udah makan pagi. Tuh, dimakan nggak? Iya, soalnya ini. Nah, ini nggak terlalu mau makan karena emang bukan jam makannya. Tapi itu mau sih, masih mau, cuma makannya pelan. Itu kena pasir dikit-dikit masih oke, fine. Karena emang suka ditarok-tarok dulu, tapi nggak ada masalah. Sit, stay, go. Tuh, dia kurang terlalu mau karena udah makan. Nggak apa-apa, yang penting gua kasih tahu aja. Kasih makan itu ada kepala buat lemak, ada daging merah, tulang, ayam sama tulangnya, daging ayam. Jadi semuanya dapet. Kalau kalian mau campur dog food masih bisa, tapi kalau bisa dog food yang digunakan buat bulu, jadi buat ngebagusin bulu. Cari dog food yang buat memperbagus bulu, karena kalau dia bulunya udah panjang ntar bagus. Ini si Clean bulunya belum keluar nih yang sampingnya, karena dia masih kecil, termasuknya masih bocil ini, belum sampai 2 tahun ya umurnya, belum sampai 2 tahun. Sit, up, ambil, ya, jatuh. Daging aja deh, daging buat up. Sit ya, up, ya. Iya. Sit, stay, up. Hai, jempol gua masuk. Tunggu, sit dulu, sit, ya, up, go, ya, nggak dapet dia. Ini daging sapi pasti dia suka nih, kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Nih sapi, sit dulu, ya nih. Yelen makan kepala, sit, go. Sit, go. Habis. Oke, jadi untuk makanannya sendiri serigala itu kebagi dari, nih gua tulis di sini ya. Ada daging sapi, daging ayam, sama tulangnya. Terus abis itu kepala ayam. Terus kalau bisa kalian juga kasih hati, limpa atau paru sapi. Itu juga bagus. Cuma kalian bersihinnya harus bersih banget. Dan nggak usah direbus, jadi mentahan aja kalian kasih, itu buat taurinnya bagus banget. Nah, itu untuk campuran makanan serigala, dan kalian bisa opsional dagingnya dikurangin dikit, ditambahin dog food yang untuk memperbaiki bulu, karena bagus juga buat bulunya mereka. Tapi komposisinya kalau bisa daging mentahnya itu di 75%, dog foodnya cuma 25%. Nah, kalau komposisi antara daging-daging itu ya kira-kira kalian bagi-bagi aja jadi sama rata. Jadi ayam sama tulang seberapa, sapinya seberapa, sama kepalanya seberapa gitu. Jadi misal kepala sama ayamnya, kepala sama daging sapinya 25%, 50%-nya ayam, itu juga boleh. Oh iya, terus kalau untuk perawatannya, untuk mandiin serigala itu sama kayak kalian piara anjing. Jadi 2 minggu kalian mandiin 1 kali. Tapi kalau misalnya terlalu kotor, kalian boleh mandiin 1 minggu 1 kali juga. Cuma itu
occasional aja, kadang-kadang aja, jangan selalu 1 minggu sekali. Itu kalau pas kotor banget, itu bisa 3 hari atau 4 hari juga nggak apa-apa kalau pas lagi kotor banget. Tapi kalau misalnya untuk rutin ya itu satu kali dalam 2 minggu. Oh iya, buat yang penasaran kalau serigala itu bisa kena rabies nggak sih atau segala macam, aman. Kalian tinggal vaksin aja kayak vaksin buat anjing. Jadi ntar di usia 2 bulan divaksin, usia 4 bulan divaksin. Itu bisa tanyakan ke dokter terdekat, minta langsung vaksin yang paket. Biasanya Uriken berapa, nah kayak gitu aja. Itu udah aman banget buat serigala karena penyakitnya serigala sama penyakitnya anjing dan kucing itu mirip-mirip. Jadi tinggal masukin vaksin yang sama aja, yang tepat aja. Untuk kandangnya sendiri ini bukan kandang aslinya dia. Ini karena kita lagi mau coba kawinin cuma si Yelen nggak mau, dan uniknya itu kita nggak bisa pakai jasa pacak karena orang pacak datang, karena itu orang baru, dia nggak biasa ketemu, si Clint malah nggak mau kawin sama si Yelen, jadi agak susahnya di situ. Nah kalau untuk kawinnya mereka bakal kawin alami. Nah ini karena mereka lagi coba mereka biar mau kawin, makanya kita taruh di sini, dijadiin satu, tempatnya nggak terlalu luas, jadi mereka nggak terlalu capek main-main, makanya taruh di sini. Ini sementara aja sih karena kandang sana juga lagi ada perbaikan buat ruang reptil. Sebenarnya kalau kandang yang proporsional buat dia itu kira-kira berapa meter ya? Kalau kandang yang proporsional buat dia, kandang tidurnya itu kira-kira sekitar 1,5 meter kali 1 meter itu udah cukup buat tidurnya aja. Kalau bisa sediain tempat buat main. Jadi misalnya tidur itu masuk sekitar jam 7 malam, udah masuk kandang tidur biar mereka istirahat. Ntar misalnya jam 9 pagi sampai siang, sampai sorenya itu mereka kita lepas di tempat. Kalau tempat gua sih segini. Tempat gua segini, ini buat main-main mereka. Tapi kalau kalian halamannya nggak terlalu luas nggak apa-apa. Kalian lepasin aja tempat yang lebih gede, seberapapun itu. Sisanya dibawa jalan-jalan pakai rantai buat puter-puter komplek. Nah itu udah bagus buat mereka, sama kayak anjing mirip-mirip, jadi aman kok. Dan biasanya serigala rata-rata nggak terlalu nyerang, kecuali si Yelen akan nyerang kucing. Serigala gue yang lain sama kucing nggak apa-apa. Si Yelen kalau ada kucing pasti dikejar. Itu karena serigala yang di sini tuh semuanya beda penangkaran. Jadi waktu itu datangin dari luar negeri itu semua tiga-tiganya itu beda lokasi semua penangkarannya untuk menghindari inbreed. Jadi inbreed itu adalah perkawinan sedarah. Jadi semua yang ada di sini semuanya bloodline-nya itu beda atau beda darah semua, makanya aman buat di breeding. Oke, jadi sekian dulu tips dan triknya untuk piara serigala, dari ngajarinnya, waktu lagi kasih makan, terus habis itu pengetahuan tentang gimana ngerawat anaknya karena nggak terlalu susah karena serigala itu terlalu mandiri. Jadi mereka bakal ngerawat sendiri, kita nggak perlu turun tangan terlalu banyak. Nah, itu kalian juga butuh tahu itu karena kadang-kadang banyak yang udah mau melahirkan nih, takut nggak bisa melahirkan atau gimana untuk normal, akhirnya disesar. Nah, plus minusnya sesar adalah sesar ya memastikan anaknya itu selamat semua karena dibuka langsung dikeluarin semua. Cuma kekurangannya adalah biasa anjing atau serigala atau apapun itu yang udah disesar, kalau kalian kawinin lagi dan dia mau beranak, biasanya udah nggak mau beranak secara normal. Mereka lebih milih sesar, ya itu plus minus. Dua-duanya dibutuhkan tergantung situasi dan kondisi. Jadi itu perlu dikonsultasikan ke dokter dulu. Oke, jadi sekian dulu tips dan trik untuk perawatan serigala dan pemeliharaannya sampai serigala itu bisa punya anak. Dan next kita lanjut lagi di konten berikutnya. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.